Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu di tema 8 subtema 3. Oke, Ustazah akan menjelaskan sedikit dan nanti kita juga akan berjumpa di Google Meet ya, insya Allah. Materi ini untuk anak-anak yang tidak bisa bertemu atau tidak bisa ikut bergabung di Google Meet. Jadi silahkan simak video penjelasan berikut. Silahkan dibuka bukunya halaman 104. Di sini ada gambar Udin dan teman-teman dan Siti, mereka sedang melakukan perjalanan atau mereka akan berwisata. Mereka naik bis. Ketika kita naik bis, kita harus memperhatikan aturan keselamatan yang ada di bis atau di dalam bis dalam perjalanan, yaitu apa? 1. Menggunakan sabuk pengaman. Kemudian tidak jalan-jalan atau tidak berdiri ketika di dalam bis, supaya kita selalu aman dan selamat sampai tujuan kita. Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Nah, kita juga tidak boleh mengeluarkan anggota badan, mengeluarkan tangan atau kepala melalui jendela, tidak boleh ya. Kenapa? Supaya kita selamat ya. Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan tangan kita, bisa saja tangan kita mengenai kendaraan yang lain yang lewat, yang laju ya. Yang lewat dengan laju, tiba-tiba tangan kita dikeluarkan, kemudian ada mobil yang lewat. Nah, bisa saja tangan kita akan patah atau terluka, atau bisa saja terkena dahan pohon yang ada di sekitar jalan. Nah, itu adalah contoh keselamatan yang ada di perjalanan. 1. Menggunakan sabuk pengaman ketika naik mobil ya, atau menggunakan helm ketika naik motor. Kemudian tidak mengeluarkan anggota tubuh dari jendela. Oke, kita lanjut. Pada hari Minggu, Udin dan teman-teman mereka berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Dengan bis pariwisata, berlibur ke pantai ada aturannya. Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tahu, Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Iya, Bu, hebat anak-anak ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya, Nak. Jadi kenapa kita harus mematuhi aturan keselamatan atau peraturan yang ada di perjalanan? Supaya kita selamat ya, aman, selamat sampai ke tempat tujuan kita. Begitu juga kita akan selamat sampai di rumah kita nanti ya. Jadi aturan keselamatan harus selalu diperhatikan atau dilaksanakan. Di sini ada aturan keselamatan di dalam bis ya. Melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan tetap berdoa kepada Allah sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bis, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik ya. Contohnya kemarin kita pernah melakukan perjalanan atau rekreasi ya. Atau nanti mungkin ketika corona ini sudah hilang, kita akan melaksanakan rekreasi ke pantai Barelang misalkan ya. Kita naik bis. Nah, ketika naik bis kita harus antri ketika naik bis ya. Masuk ke dalam bis, antri, kemudian memasang sabuk pengaman, kemudian tidak jalan-jalan atau mondar-mandir di dalam bis. Kemudian tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh dari jendela. Yang paling utama adalah jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah sampai kita kembali ke rumah masing-masing. Ingat ya aturan ketika di dalam bis apa saja.
sini ada teks ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Ingat, kata Tuhan atau kata ganti nama Tuhan atau Allah selalu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih, yang menggunakan huruf kapital, maha pengasih. Udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Jadi semua nikmat yang Allah berikan itu adalah anugerah untuk kita ya. Kesehatan, kita bisa bernafas tanpa harus membayar, kemudian kita bisa makan makanan enak, kita bisa berkumpul dengan keluarga kita tercinta. Itu semua adalah anugerah atau nikmat yang telah Allah berikan. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Ingat, dalam penulisan nama Allah atau nama kata ganti Tuhan harus menggunakan huruf kapital. Nah, hari ini atau kali ini kita akan belajar tentang waktu ya, atau bulan, tahun dan sebagainya. Dalam satu tahun kemarin sudah Ustazah jelaskan, satu tahun ada 12 bulan ya. Dihafal ya nama-nama bulan ya. Masa kelas 2 belum hafal nama bulan, harus hafal ya. Ingat, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Dihafal ya. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Kemudian dalam satu bulan ada 4 minggu. Dalam satu minggu ada 7 hari. Dalam satu bulan ada 30 hari. Ada juga yang 28 hari. Ada juga yang 29 hari. Itu terjadi 4 tahun sekali, yaitu pada tahun Kabisat. Ya, selebihnya semua ada 30 dan 31 hari. Kita bulatkan menjadi 30 hari. Nah, sekarang dalam satu minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Dalam satu hari satu malam ada berapa jam? Ada 24 jam. Dalam satu jam ada 60 menit. Kemudian dalam satu menit ada 60 detik. Ingat ya anak-anak. Nah, sekarang nama-nama hari anak-anak pasti sudah hafal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad atau Minggu. Biasanya umat Islam mengucapkan hari Minggu itu hari Ahad ya. Di sini ada latihan. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? 4 minggu berarti ada berapa hari? 4 dikali 7. 1 minggu ada 7 hari. Kalau 4 minggu berarti 7 dikali 4 atau 4 dikali 7 ya. Gampang, ini tinggal dibaca saja. Di sini ada cara membuat hiasan atau membuat kerajinan dari kulit kerang ya, gampang ya. Nah, dimanapun kita berada kita harus selalu berhati-hati. Ini tinggal dibaca saja ya anak-anak. Sekarang kita cari yang sulit. Nah, ada aturan naik sepeda. Bagaimana aturan naik sepeda? Jangan lupa memperhatikan keseimbangan badan kita ketika naik sepeda. Kemudian naik sepeda tidak boleh di jalan raya ya. Kemudian harus selalu berhati-hati, perhatikan suasananya sepi atau tidak ya. Kemudian ada benda-benda yang tajam nggak di sekitar kita? Takutnya kena ban kita, nanti bannya pecah. Ya, jangan ngebut-ngebut atau jangan terlalu cepat. Perhatikan juga rambu lalu lintas. Nah, kalau ada lampu merah berarti kita harus berhenti. Kuning kita bersiap. Nah, kalau hijau baru boleh berjalan. Nah, di sini ada denah lokasi atau peta ya. Perhatikan denah rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni. Nah, kalau kita ingin pergi ke suatu tempat atau kita akan main ke rumah teman kita, kita harus mengetahui di mana lokasi rumah teman kita tersebut. Atau kita mau ke warung, ke toko, kita harus tahu lokasi atau tempatnya itu di mana, lewat jalan mana, kemudian lewat jalur mana ya, supaya tidak tersesat. Ingat, ketika kita pergi kita harus tahu di mana tujuan kita atau di mana tempat yang akan kita tuju. Ini cara membaca denah lokasi ya. Lihat di sini ada JL disingkat ya, jalan disingkat menjadi JL. Jadi JL Way John adalah jalan.
Wei John. Kemudian Jalan Al-Hakim, Jalan Ahmad Hakim, Jalan Muhammad Nasir, Jalan Muhammad Hatta. Jadi rumah Udin ada di Jalan Wei John, rumah Siti ada di Jalan Ahmad Hakim, rumah Meli dan rumah Beni ada di Jalan M Nasir, rumah Edo ada di Jalan M Hatta. Ya, lihat ketika menulis nama-nama orang atau nama jalan kita menggunakan huruf kapital. Di sini juga ada kalimat tanya ya. Lihat, berapa harganya Pak? 5.000 Nak. Berapa ya? Itu juga kalimat tanya. Contoh kalimat tanya. Nah, di sini ada jagung. Ya, jagung. Bagian dari jagung kulitnya itu bisa dibuat hiasan ya, atau karya, hasil karya. Lihat, kulit jagung bisa digunakan atau dibuat menjadi hasil karya. Lihat, kulit jagung dapat dibuat menjadi kerajinan. Kulit jagung yang dapat digunakan adalah kulit jagung yang sudah kering ya, yang sudah kering. Kalau masih basah itu tidak bisa ya. Yang sudah kering baru bisa dilem, ditempel. Apa saja bahan-bahannya atau alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan dari kulit jagung? Ada kulit jagung, ada lem, kertas karton, pensil, gunting, penggaris, penghapus dan lain sebagainya. Banyak ya. Di sini ada tugas lagi. Beni dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggu Beni dan keluarga berlibur? 14 hari ada berapa minggu? 1 minggu 7 hari. Kalau 2 minggu adalah 14 hari. Berarti Beni berlibur selama 2 minggu. Di sini juga ada jalan ya. Lihat, ada denah lokasi. 2 minggu lalu Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta? Di sini rumah Udin di Jalan Wei John. Kemudian tempat pestanya ada di Jalan M Nasir. Jadi si Udin dan ayahnya melalui Jalan Ahmad Hakim menuju ke Jalan M Nasir. Di sini ada aturan keselamatan ketika di jalan. Lihat, ketika menyeberang kita harus menggunakan zebra cross ya, supaya aman, selamat. Kemudian ketika jalan di pinggir jalan kita harus selalu ada di jalan, di jalur trotoar ya, jalan pinggiran sini khusus untuk orang berjalan kaki. Kita lanjut. Di sini ada orang terjatuh. Nah, kita diperintahkan untuk menulis pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Siapa yang terjatuh? Di mana bapak itu terjatuh? Kemudian siapakah yang menolong dan lain sebagainya. Gampang ya anak-anak. Nanti juga akan sudah jelaskan di temuan selanjutnya. Di sini ada banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Ya, mereka kerja bakti, gotong royong. Ingat ya, walaupun kita berbeda, kita harus selalu bersatu. Bergotong royong itu perbuatan yang sangat baik, yang patut untuk ditiru. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi banjir berakhir pada hari Senin tanggal 9 Januari. Berarti 7 hari ya. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, perhatikan ketika kita menggunakan motor atau bepergian menggunakan motor, kita harus menggunakan helm ya, dan selalu mematuhi rambu lalu lintas. Oke, anak-anak mungkin sampai di sini dulu ya, karena Ustazah akan mulai Google Meet. Ini waktunya sudah habis. Kalau ada yang belum paham, anak-anak silahkan bertanya ya. Oke, Ustazah bahas satu pertanyaan. Sekarang bulan Maret, 2 bulan yang lalu
adalah bulan kelahiran Udin. Bulan apakah Udin lahir? Sekarang Maret, berarti kita hitung mundur. Sebelum Maret Februari, sebelum Februari adalah Januari, 2 bulan, berarti Udin lahir pada bulan Januari. Gampang ya, kalau anak-anak sudah hafal nama-nama bulan pasti gampang mengisi. Keselamatan ketika di pasar ya, lihat ketika kita ikut pergi ke pasar dengan orang tua, kita harus selalu bergandengan atau memegang tangan orang tua supaya tidak hilang ya, supaya tidak terbawa oleh orang lain, nanti kita bisa hilang. Kemudian barang bawaan yang kita bawa harus kita jaga dengan baik supaya tidak dicuri oleh orang lain ya. Nah, di sini ada kebersihan pasar ya. Kebersihan dan keindahan pasar adalah tanggung jawab kita bersama atau semua orang. Jadi ingat ya, kebersihan dan keindahan pasar adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab penjual atau pembeli atau siapa ya? Nah, kita lihat di sini tanggung jawab yang membersihkan dan bertanggung jawab menjaga kebersihan pasar atau tempat umum adalah semua pengunjung pasar. Kita baca ya, menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Jadi kita semua berhak atau berkewajiban untuk menjaga kebersihan pasar. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ketika di pasar, karena kebersihan dan keindahan pasar adalah tanggung jawab kita bersama. Buanglah sampah pada tempatnya supaya tidak terjadi banjir. Kemudian pasarnya juga selalu terlihat indah, tidak bau dan tidak kumuh atau tidak kotor. Di Indonesia musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Kalau sudah hujan setiap hari akan mengakibatkan banjir. Kalau sudah banjir, maka warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman atau tempat yang tidak banjir ya. Kasihan kan kalau kita atau kalau saudara kita yang lain terkena banjir, maka kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Di sini juga ada pertanyaan yang masih berantakan ya, atau masih belum tersusun dengan rapi. Banjir apa penyebab? Nomor 1 ya. Apa penyebab banjir? Apa penyebab banjir? Yaitu karena orang-orang membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga parit atau selokan menjadi macet atau tersumbat. Ketika turun hujan setiap hari, maka akan terjadi banjir. Sudah habis ya sampai di sini. Oke anak-anak, kalau belum paham silakan bertanya. Sampai di sini dulu, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.